Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Yanti dari kelas 7A. Di sini saya akan memaparkan materi mata kuliah Administrasi dan Hukum Pajak yang telah saya rangkum. Yang pertama, pajak dan hukum pajak. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang atau yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa imbalan atau kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Fungsi pajak di Indonesia yaitu yang pertama ada budgeter, yaitu penerimaan negara. Yang kedua ada regulair, yaitu mengatur perekonomian untuk pertumbuhan lebih cepat. Yang ketiga yaitu demokrasi, yaitu penjelmaan kekeluargaan dan kegotong royongan rakyat. Yang keempat ada redistribusi, yaitu tarif progresif di mana golongan mampu dikenakan tarif yang lebih tinggi. Hukum pajak. Hukum pajak yaitu suatu kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak. Hukum pajak mengatur siapa yang menjadi subjek pajak dan wajib pajak. Yang kedua, objek apa saja yang menjadi objek pajak. Yang ketiga, kewajiban wajib pajak kepada pemerintah. Yang keempat, timbul dan hapusnya utang pajak. Yang kelima, cara penagihan pajak. Dan yang keenam, cara mengajukan keberatan dan banding. Di sini ada teori pemungutan pajak. Yang pertama, ada teori asuransi, yaitu pembayaran pajak disamakan dengan pembayaran premi. Masyarakat seakan mempertanggungjawabkan keselamatan dan keamanan jiwanya kepada negara. Yang kedua yaitu teori kepentingan, di mana negara melindungi kepentingan harta dan jiwa warga negara dengan memperhatikan beban yang harus dipungut dari masyarakat. Yang ketiga yaitu ada teori gaya pikul, di mana tiap orang dikenakan pajak dengan bobot sama adil, sesuai gaya pikul dengan ukuran besarnya penghasilan dan pengeluaran seseorang. Yang keempat ada teori bakti, yaitu di mana disebut juga teori kewajiban pajak mutlak. Pajak sebagai bukti tanda masyarakat ke negara. Adapun pembagian pajak, yang pertama pembagian pajak berdasarkan golongan, yaitu ada pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan atau digeserkan kepada pihak lain. Yang kedua, berdasarkan wewenang pemungut, yaitu ada pajak pusat negara dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang wewenangnya pemungutannya ada pada pemerintah pusat, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Depke melalui Dirjen Pajak. Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah daerah, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dipenda. Yang ketiga yaitu pajak berdasarkan sifat. Ada pajak subjektif dan objektif. Subjek pajak adalah pihak kedua atau orang maupun badan yang akan dikenakan pajak. Sedangkan objek pajak adalah segala sesuatu yang dikenakan pajak. Subjek pajak penghasilan yaitu ada orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Yang ketiga badan. Yang keempat BUT atau bentuk usaha tetap. Jenis subjek pajak yaitu ada subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Subjek pajak dalam negeri adalah subjek pajak yang secara fisik memang berada atau bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia. Sedangkan subjek pajak luar negeri adalah mereka yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia. Adapun objek pajak PPh, penghasilan menurut Undang-Undang PPh pasal 4 ayat 1 dan 2 adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar, yang memang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Penghasilan yang termasuk subjek pajak penghasilan yang termasuk sebagai objek PPh yaitu penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima. Misalnya gaji, upah, honorarium, komisi, dan lain-lain.
Yang kedua, hadiah dari undian untuk kegiatan atau pekerjaan. Yang ketiga, laba usaha. Yang keempat, keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta. Yang kelima, penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya. Yang keenam, bunga imbalan karena jaminan pengembalian utang. Yang ketujuh, dividen. Yang kedelapan, royalti. Yang kesembilan, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Yang kesepuluh, premi asuransi. Penghasilan yang tidak termasuk sebagai objek PPh yaitu bantuan sumbangan, warisan, harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham, pengganti atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa atau dalam bentuk natura. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan dan lain-lain. Iuran yang diterima, bunga obligasi yang diperoleh oleh perusahaan reksadana. Tarif pajak, yaitu ada tarif tetap, tarif proporsional, tarif progresif. Tarif tetap yaitu tarif pajak yang jumlah nominalnya tetap walaupun dasar pengenaan pajaknya berbeda atau berubah, sehingga jumlah pajak yang terutang selalu tetap. Yang kedua, tarif proporsional, di mana tarif pajak ini persentase yang tetap, tetapi jumlah pajak yang terutang akan berubah secara proporsional atau sebanding dengan dasar pengenaan pajaknya. Yang ketiga, tarif progresif, di mana tarif pajak yang persentasenya semakin besar jika dasar pengenaan pajaknya meningkat. Jumlah pajak yang terutang akan berubah sesuai dengan perubahan tarif dan perubahan dasar pengenaan pajaknya. Adapun peradilan administrasi pajak. Peradilan administrasi pajak adalah upaya hukum yang dilakukan oleh wajib pajak dalam rangka mencari keadilan terhadap surat ketetapan pajak yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak untuk pajak-pajak pusat dan Kepala Daerah untuk pajak-pajak daerah. Peradilan administrasi pajak dibagi menjadi dua, yaitu peradilan administrasi tidak murni dan peradilan administrasi murni. Peradilan administrasi tidak murni yaitu peradilan ini hanya melibatkan dua pihak saja, di mana pihak wajib pajak dan Fiskus tanpa melibatkan pihak ketiga atau hakim. Fiskus sebagai pihak yang bersengketa sekaligus menjadi pihak yang mengambil keputusan dalam perselisihan pajak yang bersangkutan. Peradilan administrasi murni, yaitu di mana peradilan yang melibatkan tiga pihak yaitu wajib pajak, Fiskus, hakim yang mengadili. Wajib pajak dan Fiskus adalah pihak yang bersengketa, sedangkan hakim atau majelis hakim adalah pihak yang memutuskan sengketa tersebut. Dalam setiap perundang-undangan perpajakan ada beberapa bentuk peradilan administrasi, yaitu pengajuan surat keberatan, pengajuan banding ke pengadilan pajak, gugatan, peninjauan kembali. Itu sengketa pajak. Sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundang-undang perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan surat paksa atau pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Upaya hukum untuk menyelesaikan sengketa pajak yang dapat dilakukan dengan wajib pajak adalah keberatan, banding, gugatan, peninjauan kembali. Adapun tahap penagihan pajak, yang pertama surat teguran, surat paksa, surat sita, dan surat lelang. Surat teguran adalah surat yang dikeluarkan oleh petugas pajak atau Fiskus apabila utang pajak yang tercantum dalam surat tagihan pajak atau STP. Surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan tidak dilunasi sampai melewati 7 hari dari batas waktu jatuh tempo atau 1 bulan sejak tanggal surat diterbitkan. Yang kedua, surat paksa, yaitu di mana surat yang diterbitkan oleh jurusita pajak apabila utang pajak tidak dilunasi setelah 21 hari dari tanggal surat teguran dan dibebani biaya penagihan paksa sebesar 25.000 dan utang pajak harus dilunasi dalam waktu 2 kali 24 jam.
Surat sita yaitu di mana penyitaan dilakukan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan. Jika penanggung pajak tidak melunasi utang pajak setelah lewat 2 kali 24 jam setelah surat pajak diberitahukan. Surat lelang. Surat lelang yaitu apabila utang pajak atau biaya penagihan pajak dilunasi setelah dilaksanaan penyitaan. Pejabat wewenang melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita melalui kantor lelang. Sekian yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.